Ya, terima kasih Paulus. Mungkin sebelum melempar ke teman-teman yang hadir di dalam ruang Zoom ini, saya mau memberi sedikit penekanan di bagian yang terakhir ini yang dibicarakan oleh Paulus soal emosi, soal perasaan. Eh, kalau saya sedikit belajar di dalam trauma kan memang, dan ini sudah dibicarakan juga oleh Kak Caken dalam buku ini. Kak Caken sendiri mengalami trauma pasca peristiwa ini. Tapi ketika orang bicara tentang men-share emosi, dan itu kuat sekali dalam buku ini, muncul pertanyaan dalam diri saya gitu. Pertama, apa saya belum pernah belajar autoetnografi ya sebelumnya. Apa sebenarnya fungsi perasaan dalam autoetnografi ini? Itu pertama. Lalu yang kedua, dihubungkan dengan bicaraan mengenai upaya memunculkan atau buka di ruang-ruang diskusi untuk memicu solidaritas ini. Saya jadi terpikir ya, apakah memang relasi emosional itu jauh lebih kuat daripada relasi doktrinal? Sehingga kalaupun memang dalam kondisi masyarakat yang punya sekat-sekat eksklusivisme dan seterusnya yang sedikit banyak dipengaruhi oleh doktrin-doktrin keagamaan tertentu, kita membangun relasi emosional yang akan bisa melampaui semua sekat-sekat itu. Kira-kira dua itu aja. Gimana Kak Cekel melihat? Terima kasih, Yan. Itu saya kira penting sekali ya, karena dalam banyak hal itu kita bisa, mungkin kita letakkan dia dalam kalimat seperti ini. Doctrine divided, but solidarity unite community. Jadi itu yang sering terjadi, dan ini sebenarnya kalau kita tarik agak ke belakang ke bagaimana diskusi teologi dan filsafat misalnya, sekian lama kan teologi dibangun dalam konteks rasionalitas yang begitu kuat dan mengikuti cara berpikir Plato yang membagi manusia atas rasio, spiritif, dan kemudian apetit. Dalam ruang itu, diskusi-diskusi teologi, terutama kalau kita lihat bagaimana tradisi berpikir di teologi-teologi klasik dan kemudian apa yang berkembang di Eropa dan Amerika, itu ruang bagi rasa itu tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena ruang itu ruang spirited yang tidak terlalu dianggap sebagai, atau sometimes itu sering dilihat sebagai yang lebih rendah daripada rasio. Nah, padahal relasi manusia itu tidak hanya ditentukan oleh apakah hubungan saya dan dia itu masuk akal atau tidak. Bahkan ketika kita bicara tentang faith seeking understanding, kita bicara tentang subjektivitas, kita bicara tentang rasa, dan karena itu apa yang saya rasakan itu menentukan apakah itu bisa diterima oleh saya atau tidak. Nah, ruang rasa ini menjadi sangat penting di dalam membangun teologi yang solider dengan yang lain, kemudian memberikan ruang bagi orang untuk mengungkapkan perasaannya secara mendalam. Karena kunci dari iman itu sebenarnya language of love, bahasa cinta. Kunci dari iman itu. Yang pertama. Termasuk ketika kita bilang Yesus itu Tuhan sebagai Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita sedang menggunakan language of love. Seperti semua orang akan bilang kekasih hatinya adalah orang terbaik di dunia. Dan itu bukan ketika menyebut kekasih hatinya sebagai orang yang terbaik di dunia, itu kan sebenarnya bukan bahasa logik, dia bahasa rasa sebenarnya. Nah, saya sendiri ingin mendorong itu keluar, artinya mendorong itu lebih kuat sebagai bagian dari diskursus pengetahuan, termasuk pengetahuan yang berbasis pada pengalaman-pengalaman individu yang perlu didorong keluar, apalagi
COVID ini sesuatu yang baru, meskipun pandemi sendiri itu berulang hampir setiap 100 tahun, ada pandemi baru. Tapi pengalaman bertemu dengan COVID ini pengalaman baru, dan ini pengalaman bagi hampir 90% penduduk di dunia ini baru. Orang mengalami itu, dan karena itu COVID sendiri bisa melahirkan refleksi iman yang bisa dimengerti oleh semua orang. Itu pertama. Yang kedua, saya sengaja mendorong aspek rasa, tetapi tidak terlalu melekatkannya pada pemahaman iman Kristen. Meskipun dalam banyak hal saya tidak bisa lepas sama sekali juga dari situ. Karena itu masih ada di dalam buku itu, ada hal-hal yang sangat terkait dengan iman Kristen. Tetapi tujuan saya yang utama sebenarnya bukan soal memberikan ruang Kristen yang besar bagi buku itu. Saya ingin supaya spiritualitas pada aras tertentu itu melampaui doktrin. Dan di situ kemudian kita bertemu dengan siapa saja. Tadi pertanyaannya Mas Paulus soal pilihan meletakkan teman-teman NU berdoa, kemudian kalau ada keluarga Arab yang berdoa, dan teman-teman lain yang berdoa, saya sebenarnya ingin mengatakan di situ, mengatakan bahwa ada semacam share spirituality tadi, yang sebenarnya penting dalam kehidupan keindonesiaan kita. Jadi kalau kita mau membangun sebuah masyarakat bangsa yang lebih baik, kita harus mulai dari individu yang punya keinginan untuk berelasi dengan yang lain, dan harus mendorong semacam share spirituality, lalu kemudian share concern, solidarity yang lebih luas. Karena hanya ketika itu terjadi, maka kita bisa berharap bahwa Indonesia ini akan terus menjadi sebuah negara bangsa. Dan di situ kemudian teologi yang harus dikembangkan menurut saya tidak bisa hanya sekedar teologi untuk kepentingan Kristen. Karena kalau teologi sebagai ilmu, kalau kita bawa dia ke ruang diskusi akademik, dia harus sesuatu yang bisa didiskusikan oleh siapa saja secara terbuka, dan di situ kemudian teologi bisa dipahami oleh siapa saja. Dan tadi teman-teman meletakkan dia di dalam konsep sebagai buku teologi, yang saya maksudkan di situ. Jadi dia sebagai sebuah teologi yang sebenarnya bisa direfleksikan oleh siapa saja dari agama apa saja sebenarnya. Jadi dia bisa punya dimensi yang lebih luas dan berasal dari pergumulan kita. Jadi ini betul-betul kalau dalam bahasa Latin itu disebut sebagai saeculum ya. Jadi pergumulan hari ini, saat ini, di sini. Dan sebenarnya teologi yang sesungguhnya adalah saeculum itu. Artinya dia ada di sini hari ini, bergumul dengan persoalan kita, daripada hanya sekedar sebuah teologi yang bicara tentang pikiran yang ada di luar kita, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Gitu ya. Mantap sekali. Ini makin mempertegas gitu. Silakan teman-teman yang belum membeli bukunya, nah, itu nanti di akun Facebook saya sudah ada keterangan gimana cara mengakses penerbit Lawana, ya, sehingga bisa membeli buku ini. Tapi nanti di deskripsi video ini ada juga. Silakan bisa lihat di deskripsi video. Nah, itu gimana? Tentang itu ya, tentang sedikit saya tentang penerbit itu. Ya. Awalnya buku ini mau diterbit oleh satu penerbit Kristen. Tapi kemudian ketika penerbit Lawana menawarkan untuk menerbit buku ini, saya justru memilih Lawana karena saya ingin tadi dia menjadi sebuah pemikiran yang lebih luas, sebuah teologi yang lebih terbuka, daripada hanya membatasi dia dalam penerbit buku Kristen dan kemudian menjadikan dia kerdil sebagai milik kekristenan saja. Padahal ini sebenarnya sebuah narasi yang melampaui kekristenan sebenarnya. Gitu.